Bos. Apa? Tuh loh Pak, Elinda tuh udah kecil banget, sedih banget mukanya loh. Dia tuh mau curhat. Curhat apa? Wah lah, merno-merno itu loh sama bapaknya tuh loh, sampai kurus banget itu. Sini dah. Mesake itu loh Pak. Bapakmu ki yo piye to, Ndak? Sini. Ki sampai abang-abang ki loh Pak, coba lihat Pak. Loh, rak yo piye to? Ora janjane bapakmu piye to? Bapakku ki embuh kan ono. Kadang sok geding yang karo bapakku ki. Kok geding piye, Mbok? Dibanting sisan bapakmu. Rewangi to, Pak. Kok dijalke wae Pak? Sulke sapi. Lho bapakmu nyambut gawe ning kene kowe ya nyambut gawe ning kene kan kudune saling support to. Lho, nek nyambut gawe ning kene iki kudune ya aku disupport ngopo-ngopo disupport. Saiki mangan nunut aku. Wah, Apa-apa njaluk duit aku. Arep tuku gula pasir ben njaluk duit aku. Bapakmu kuwi. Iya. Oh, alah. Sambatin branded karo aku. Wis, linggo tak. Bentar. wes duduk sini Lin. Iya. Tul. Kostumnya kok malah. Lah. Napa? Gulane entek. Tuh. Gulane ngomong entek. Loh. Lah kok malah gulane entek bareng ki piye to? Anakku kaki anakku. Kita dul, tak bilangin to. Kowe iku sik kowe. Kok malah aku kok. Lah iki Meri aku nganggo rompi wingi. Lah kok rompi iki rompi angguke nggone kae mbiyen lho dinggo. Mana ini bos? Tapi hari ini sama loh bos, bajunya sama aku bos. Kok dihau-hau ki anak iki jenenge sapa? Beras omah entek. Tuku beras, gulane entek. Apa maneh? Jajahe bapak to, kuota. Lho, Pak Bos, tunggu pura Pak Bos. Iya toh Pak, bos itu loh Pak. Anakku wedok iki. Iya bener kuwi anakmu wedok. Kowe iki sebagai wong tuwa, sebagai bapak iki kudune support anakmu wis mentas nyambut gawe dhewe iki nyupport bae kok ora malah ngrikoni ngono kuwi. Salah. Berutang budi. Weh lah, Utang budi anak lu. Dulu saya prosesnya berat loh. Melahirkan dia. Saiki akhirnya bojomu dudu kowe. piye to Mas Idul ki? Saya kan sponsor utama. Wah, ora bener ngono kuwi. Utang budi anak itu hutang budi terhadap bapak. Sini ngobrolnya sini. Oh iya. Sini. Hutang budi. Itu sih Linda itu kan bagaimana dulu prosesnya? Ya. Tak rewangi melek bengi. Lah pantes kok Pak Bos nek kayak gini tuh ya memang bukan ayah teladan tenan kok. Iya. Telatan dek iki. Iki teladan. Lah napa? Nek telat mangan edan. Tapi kan bener toh anak membalas budi terhadap bapak. Loh, ya ora ngono kuwi kok jur mosok anak kok ditagih dopene saka cilik. Wes iso kerja ae. Jadi ATM loh. Angel genahke iki angel. Susah. Kudu nekake tamu sing iso genahar iki. Betul. Daripada nggak jadi teladan toh, mesake gilo kuru banget toh, tak panggilin. Ini ada 3 bapak-bapak semua. Siapa? Ya bukan situ tapi ya. Oh, bukan saya. Tapi kan saya mau pakai narasumber. Enggak gitu. Saya panggilin dulu. Ini akrab banget. Katanya dipanggilnya harus pakai mas. Oh, Mas aja dipleroi. Saya panggil dulu. Ini jauh-jauh loh. Dari Kulon Progo. Oh. Nah. Kulon Progo itu sama saya besti. Ih bener Pak. Bupati ini aja sama saya besti yuk. Loh, ini kan tidurnya di pojokane alun-alun. Loh. Pengen itu saya. Sama bupatinya. Pak Agung itu. Yang bener. Wah, Pak Agung itu. Kalau gitu kita panggilkan langsung Bupati Kulon Progo. Nah, ini tadi Mas Agung. Aku tadi. Sampai di sini ketemu lagi. Tahu nggak Gimana? artinya Pak Agung? Apa? Oh, AGUNG. Apa itu? Oh, A itu amanah. G. Sebagai pemimpin beliau itu selalu amanah untuk masyarakat Kulon Tepuk Progo. tangan. G-nya apa? G. Gercep. Wah, tindakannya gercep untuk kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Nah, itu selalu untuk masyarakat Kulon Progo. N. Nasionalis. Tidak dilakukan jiwa nasionalis beliau. G. Gudi. Jadi ini kalau ayah yang baik super dad. Super dad. Kalau Saya super dolar. Dolar apa dolar? Dodo ini melar. enggak. Bagus. Kemudian
Masih ngeyel sama Pak Agung nanti? Oh, kita panggilkan lagi ya toh. Siapa lagi? Ada Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN DIY. Muhammad Iqbal APS SHMPH ini juga minta dipanggil Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Pinara Mas. Ya bikin lagi yuk Iqbal. Besok kalau ngejawab lagi aja. Yang ketiga monggo Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PMKal Daldu KB PMK Progo. Muhadi SHM Hum. Mas Muhadi. Pergi Pak, monggo Pak. Pak Muhadi, monggo Pak Muhadi. Pak Muhadi. Ya. Nah, ini monggo. ini tadi. Buat Pak Agung kursinya yang lebar. Loh, Dul, ini tadi udah dikenalin semua. Iya. Ini kok belum dikenal? Oh iya betul, ini sekretarisnya lagi ya. Pura-puranya magang. Ini dari mana? Tepuk tangan dulu. Hari ini 50 orang, ya kan? Salah. Gimana? 500 orang. 500 orang. Yang di sini 50, yang 500 di luar. Wah, itu tadi. Sebentar. Gimana Pak Agung? Ini- Mas Agung? Ini kok saya lihat kayak panti asuhan. Ini pakai batik seragam loh Pak. Lah, Iya loh. karena seragam itu, Iya. saya pikir tadi dari panti asuhan. Gitu loh. Mas Agung ini bisa. Jadi Pak Bos, ini biar akrab, Mas Agung, Mas Iqbal dan juga Mas Muhadi. Yang itu masih apa? Saya kira ini loh Pak Bos, masalah gitu kan. Ya bener. Nah Pak Bos, ini kita ada di OTS. Nah, kita sapa dulu untuk pemirsa yang di rumah. Terima kasih hari ini sudah bergabung bersama kami di OTS. Obrolan tiap saat ngobrol aja. Tepuk tangan dong. Mas-mas semuanya, ini Pak Bos saya sekretarisnya, Andita Mas. Kemudian ini adalah Mas Idul yang memang Idul ini adalah segala sumber bermasalah. Sumber segala masalah saya. Memang idulanya masalah. Idulanya masalah. Nah hari ini Pak Bos kita bahas mengenai gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah nanti kita akan berbincang dengan Mas Agung, Mas Muhadi dan juga Mas Iqbal. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita ke Mas Agung, tentu dari program pemerintah ini ada untuk gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan Bangga Kencana. Sebelumnya kita ke Mas Muhadi dulu. Apa itu Bangga Kencana? Ya, terima kasih. Ya Allah. Bentar. Iki sok cangkeme sok lodrok. Tolong dikencengin Dikit-dikit dulu. dibukuin. Nah, monggo. Baik. Sudah lo ya. Pemirsa yang terhormat Pak Bupati, Pak Kepala Perwakilan BKKBN, DIY, dan pemirsa TVRI yang berbahagia, terkait dengan Bangga Kencana ini tidak lepas dari kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga. Sehingga ada yang namanya program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Yang merupakan program pemerintah di mana tujuannya adalah bagaimana mewujudkan keluarga sebagai basis pertama pembangunan kependudukan untuk membuat satu masyarakat yang berkualitas dari sisi lingkungan, dari sisi kesehatan yang dimulai dari misalnya pendewasaan usia pernikahan, kemudian pengaturan jarak kelahiran, kemudian pencegahan stunting dan bagaimana mengelola sebuah reproduksi yang sehat. Nah, program ini pada prinsipnya ada 3 poin besar, yaitu pembangunan keluarga, pembangunan kependudukan, kemudian keluarga berencana itu sendiri, dan kesehatan reproduksi. Pada intinya Baik. itu. Itu ya Pak Mas Muhadi, jadi memang ada beberapa hal yang disampaikan dan juga ada programnya. Nah kalau untuk Mas Iqbal ini, kemudian dari Bangga Kencana itu hadirlah dari BKKBN ada namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah ini mulai kapan? Ya, jadi untuk Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau biasa kita singkat dengan GATI itu adalah salah satu quick win dari Bapak Menteri pada saat beliau bertugas menjadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN. Jadi ini adalah salah satu quick win kalau kita sebut untuk bagaimana
memberikan penyadaran kepada ayah-ayah dan calon-calon ayah yang ada di Indonesia untuk nanti bisa memposisikan dirinya dan memerankan fungsi ayah di dalam keluarganya nanti. Gitu. Nah, kalau tadi Saya banget itu. Astagfirullahaladzim. Ayah teladan. Ya, Dok. Saya tanyakan ke Mas Agung, benarkah ini adalah ciri-ciri sosok ayah teladan? Kan katanya tadi CS banget toh. Ya, kalau yang saya tahu ini Nyun Sewu ini semua tahu kok. Oh gimana? Memang ini teladan. Nah, Nek telat makan edan. ampun ngeten kok, Pak. Nah, kalau di Kulon Progo ini Mas Agung kan sebagai Bupati Kulon Progonya, anaknya banyak sekali. Ya bagaimana kemudian perannya di Kulon Progo? Nggih. Ini pengalaman saja, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari saya itu nggak tahu. Sama anak-anak itu selalu dekat. Anak-anak itu enak dekat dengan saya. Ini untuk saya. Pak Agung ini untuk saya dulu. Iya, saya termasuk nyontoh ya. Ini tidak di bagian yang akhir. Jadi, Awal. di setiap kesempatan, di setiap saat itu saya, ini terjadi secara alamiah, itu anak-anak itu dekat dengan saya. Jadi termasuk yang belum kenal itu tidak takut. Padahal secara umum orang kalau dengan orang yang lain? masih asing itu Takut. takut. Sama itu ya takut banget itu Pak. Oh, Ya, iya. Jangan salah. Sama saya nggak takut. Tapi Jijik. Jangan salah baca itu. si Pak Bos. Nah, sehingga dalam ini kepemimpinan saya menerapkan bagaimana pendekatan pola kepemimpinan itu ya tidak jauh dari bagaimana kita memperlakukan seseorang itu menghargai, memberikan satu ruang untuk bisa berkomunikasi. Sebagaimana halnya kita memperlakukan anak itu kan sebetulnya bisa muncul semua potensinya kalau kita berikan satu ruang untuk komunikasi, bagaimana untuk kesempatan dia berekspresi. Gitu. Sama. Jadi Tapi kalau nun sewu Pak Agung, kan kemudian kan kalau melihat jadwalnya Pak Agung itu dari pagi sampai malam itu kan padat banget. Pembagiannya itu terhadap keluarga itu harus penting loh Pak Agung lah. Ini kan sebagai bapak teladan seperti saya ini loh Pak. padahal nek dia lowong terus anaknya jadi ATM Pak. Gimana kalau sibuk? Jadi Ya, toh? memang sejak kecil saya membiasakan anak saya TK itu dalam 1 minggu itu berapa kali saya harus menyempatkan untuk mengantarnya ke sekolah. Terus SD juga. Terus kemudian membiasakan juga untuk bagaimana saya mengajak untuk anak itu bercerita tentang apa yang dialami dalam keseharian. Komunikasi ya Pak. Komunikasi. Sehingga anak itu merasakan satu kenyamanan, sehingga berkembang. Ekspresinya, apa yang dilalui, apa yang dialami dalam keseharian itu akan tersampaikan. Itu saya biasakan. Meskipun sekarang ini saya menjadi jamnya pun juga diprotes sama anak. Karena kurang ya. Karena Kurang. sibuk tadi ya Pak, ya banyak sekali itu betul, betul. Tapi saya membiasakan untuk pagi hari, itu apapun itu ketemu sama ibunya, ketemu sama bapaknya, pamitan, cium pipi kiri kanan dan peluk itu selalu. Itu sebuah. Ini adalah contoh nyata langsung dari Mas Agung. Ya kan? Sampai saya contohkan, kadang saya larut pulang subuh, ya kan? Pulang subuh, subuhan saya tidur. Masih tidur itu saking terbiasanya anak saya itu setelah ke kamar saya, izin sama ibunya, bundanya, ya nyium ayahnya tidur, ya berangkat. Itu justru karena saking kalau pagi itu apa biasa melepas, mengantar itu pulang. Itu apa kok pulang mau berangkat itu Nyium saya ayahnya. belum Bangun. bangun
Udah dicium? Dicium. Oh, tapi nak Sama, Linda, Pak Bos, sama. nyium bapaknya ini ya Enggak, rada saya gila itu toh, kan Pak. istri saya belum bangun, saya cium kok. Anak, ini anak. Anak, oh, saya kira anak. istri. Maaf, Ya maaf, kan? maaf. Anak. Tapi kan, Hilap. Saya hilap. anak ya Mas Indro. Nah tapi menarik yang disampaikan Mas Agung ini bagaimana tadi peran. Kalau tidak salah juga kemarin ada gerakan mengantar ya, ayah mengantar pertama kali ke sekolah ya Mas Iqbal, betul? Iya, betul sekali. Artinya di momen-momen penting anak, pertama kita melihat momen pertama kali masuk sekolah. Baik itu di TK, SD, SMP, bahkan mungkin ada juga di SMA. Artinya momen pertama masuk sekolah kan anak tuh pasti punya memori yang panjang. Dan mengantarkan anak ataupun anak merasa diantarkan oleh ayah itu adalah sebuah momen yang sangat mewah untuk anak-anak zaman sekarang. Di tengah kesibukan orang tuanya. Artinya disitulah nanti timbul rasa bonding antara ayah dengan anak seperti tadi dicontohkan oleh Bapak Bupati, keterikatan baik sisi fisik, emosional, bahkan kalau kita selalu kampanyekan anak pun baik itu anak laki-laki atau anak perempuan tidak hanya sisi verbal saja tapi juga sentuhan fisik, apakah itu memeluk, merangkul, mencium ataupun mengelus bagian-bagian tertentu yang memang menunjukkan kedekatan antara ayah dengan anak itu juga sangat dipentingkan. Baik. Mas Iqbal, saya itu kadang-kadang itu saya itu prihatin. Iya. Kalau ke sekolah itu yang banyak sekarang ojek online. Jadi anaknya berangkat suruh ojek online. Nanti pulang ojek online sudah tiri-tiri, sudah mengantri, itu gimana ya Mas ya? Itu Ya. kemudian kedekatan orang tua sama anaknya. Jangan dijawab dulu. Ada yang mau lewat. Oh iya, Dijawabnya nanti ya, Mas Iqbal masuk gereja umum ini. Kita nanti akan kembali lagi pemirsa tetap di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kadang si buah hati terpaksa aku harus begini. Pokoknya sobat desa sugih sedulur, sugih wawasan. Masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Terima kasih Pak Bos dan juga pemirsa, kita kembali lagi di OTS obrolan tiap saat ngobrol aja.
tadi Mas Idul sempat nanya ya ke Mas Iqbal ya dan belum terjawab mengenai banyaknya ojek online yang justru menjemput mengantar anak-anak. Bagaimana? Seolah-olah orang tua pasrah karo ojek online. Iya, harapannya adalah bahwa peran ayah ataupun sosok ayah betul-betul dirasakan oleh anak-anak kita. Ayah memang baik itu ayah secara fisik maupun ayah sebagai sosok ayah di setiap momen anak-anak harapannya juga hadir. Kalau tadi misalnya ada anak-anak sekolah diantarkan oleh pengantar ataupun dengan aplikasi-aplikasi tertentu, ya mungkin melihat kondisi keluarga masing-masing dan kondisi anak itu sendiri. Akan tetapi ya apakah memang bisa kita ambil bahkan mulai dari bangun tidur seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati, mulai bangun tidur, mulai melepas cium tangan, peluk, sampai ke harapannya bisa betul-betul mengantarkan di depan sekolah anak itu. Itu adalah satu momen peristiwa yang pasti akan sangat berbekas kepada anak-anak. Kalau sekaitan dengan mengantar, ini adalah memang satu upaya kita, termasuk mungkin juga nanti di momen mereka pembagian rapot pun harapannya tidak melulu ibu yang hadir yang mengambil rapot anak, tapi justru ayah juga hadir untuk bisa mengetahui kondisi anak. Bahkan sisi anak sendiri, oh ternyata ayah saya tahu saya di mana sekolahnya, ayah saya tahu saya berteman dengan siapa, sehingga betul-betul merasa terlindungi, betul-betul merasa disayangi oleh ayah itu sendiri. Baik, gimana? Ini bagian dari kerja ayah. Nak, lihat kerja bapakmu, nak. Sini, aduh. Ini air apa ini? Ini spesial. Gimana? Airku. Monggo Tak Pak bantuin. Agus. Sewu, Pak. Monggo, silakan. Ini sebenarnya di sini ada macam-macam, tapi supaya sehat air putih aja ya, Pak. Ada macam-macam tuh, ada apa aja tuh Mas Weh, Idul? ada jahe gepuk, ada apa-apa ada di sini. Oh, tapi yang Adanya disuguhkan air putih aja. air putih aja. Nah, kalau tadi Mas Iqbal sudah menyampaikan salah satu peran ya Pak Bos. Nah, Pak Agus silahkan menambahkan bagaimana kemudian peran ayah terutama untuk masyarakat di Kulon Progo ini yang namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia tadi, Pak. Sebetulnya saya yakin setiap kita itu menginginkan satu keluarga yang baik, ya. Artinya keluarga yang bisa guyup, rukun, anaknya juga terarah, bisa menjadi anak yang soleh, soleha, anut sama orang tuanya, rajin belajar, serta tidak cengeng tentunya ya, tidak manja, tidak kolokan. Ini menjadi sangat penting bagi kita semua yang punya anak untuk tetap memperhatikan pertumbuhan psikologi anak, pertumbuhan emosi anak, pertumbuhan pemikiran anak. Anak itu dalam pengalaman saya melihat banyak anak-anak bisa bertemu berdiskusi dengan saya. Kalau itu dilakukan secara umum, nyatanya anak-anak itu bukan hanya anak saya. Itu banyak loh yang seneng untuk berdiskusi, Pak, sebaiknya ini bagaimana, ini itu. Karena saya kebetulan juga sering ngisi kegiatan-kegiatan tentang bagaimana tumbuh kembang anak, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Bahkan saya pelepasan wisuda pun sering minta saya untuk mengisi, memberikan satu motivasi, memberikan satu pemahaman tentang kehidupan. Bagaimana arti seorang bapak, bagaimana arti sebuah keluarga. Ini banyak di YouTube video saya beredar tentang bagaimana penanganan parenting dan juga anak. Itu ada banyak beredar. Nah, Mas Muhadi, kalau tadi juga menyampaikan dari Bangga Kencana tadi ada beberapa program. Salah satunya adalah pembangunan keluarga. Hampir sama dengan peran ayah juga. Implementasinya seperti apa? Ataupun program-programnya seperti apa untuk pembangunan keluarga ini? Jadi yang kemarin langsung konkret kami wujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah adalah di hari pertama sekolah tahun pelajaran 2025-2026 kita ada edaran Pak Bupati yang kemudian salah satunya mendorong supaya keterlibatan ayah dalam proses belajar mengajar
yang sangat sederhana, yaitu mengantarkan, itu tidak didominasi oleh ibu-ibu atau kakak atau mungkin tadi Gojek, ojek online yang kemudian seolah pemahaman kami peran ini tersingkirkan ya, atau kurang lah. Karena memang faktualnya ketika tadi misalnya kami sedang melakukan rapat komite misalnya dengan salah satu SMP negeri, kok yang hadir banyak Ibu-ibu kaum semua ibu. ya. Ini kan bukti konkret bahwa keterlibatan ayah ini kurang. Sangat tidak. Kemudian yang kedua, konkret ketika seorang ayah mungkin punya kerepotan-kerepotan di dalam membantu ibu dalam mengurus rumah tangga. Ini tentu juga harus mengajak anaknya. Dan bagaimana membangun kecerdasan sosial seorang anak, misalnya anak juga harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ini penting, membangun sebuah kepercayaan diri supaya kemudian anak ini bisa hadir tidak hanya di keluarga, tetapi juga hadir dalam masyarakat. Penting ini membangun kecerdasan sosial. Wah, sama seperti saya. Gimana? Saya itu nggak bisa roda, saya tak suruh makan anak saya. Oh, Linda tadi. Iya, saya Walah. nggak bisa, misalnya kenduren, saya tak suruh makannya tuh kok itu. Gimana toh Pak Bos lah itu? Iki maksudnya ra ngono kuwi ya. Lah piye Misalnya misalnya? dalam bermasyarakat kuwi, misalnya ono acara nek kaya bapak-bapak kerja bakti yo melu jenenge kerja bakti seperti ini. Diwakili anakku itu. Kuwi jenenge mewakilkan, ora diwakili. Itu namanya kongkon. Ya. Bapaknya sibuk ya? Nah itu toh Mas Agung gimana itu? Nah kemudian dari kasus-kasus Mas Idul ini ya Pak Bos, itu yang makanya sering disampaikan bahwa ada fatherless. Nah itu loh, ini termasuk Mas Idul ini adalah fatherless. Tahu nggak fatherless? Oh, bangga dong. Bahasa Inggris kok. Apa nama fatherless itu? Oh, predikat fatherless kok. Jadi bangga ya? Bangga lah. Nah, Mas Iqbal Inggris kok. Bahasa Inggris kok. Inggris kok. Mas Iqbal tolong dijelaskan mengapa BKKBN ini juga fokus dengan fatherless. Apa itu fatherless? Ini Mas Idul juga masih bingung. Nah, Nah, genah kene ku Pak. dikenahkan, ditolong dijelaskan. Iya. Arti dari fatherless adalah sebuah kondisi di mana tidak adanya sosok ayah di dalam keluarga. Gitu. Bangga ya? Niku melu rupane, Bro. Kira-kira, oh tidak ada ayah nih di rumah saya, kan itu fatherless. Statusnya enten ayah ning Enggak. wujudnya mboten enten aja. Nah itu, sama ya? Kelas aku bangga. Fatherless teladan. Ternyata. Nah kemudian memang itu yang membuat apa kemudian BKKBN yang akhirnya fokus dengan mengatasi fatherless tadi. Iya. Ya, kita kan sepakat ya bahwa dalam membentuk generasi yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 memang butuh kehadiran ayah. Dan fenomena yang hadir sekarang, fatherless ini adalah bahwa keluarga-keluarga, baik itu ibu, istri maupun anak-anak, tidak merasakan kehadiran ayah di rumahnya. Bahkan di beberapa banyak penelitian menunjukkan bahwa apabila fatherless ini terjadi di sebuah keluarga, anaknya kadang cenderung bermasalah dari sisi emosional, psikologis, kecerdasan, bahkan perilaku seksual yang nanti dalam waktu panjang. Karena sosok ayahnya tidak muncul sebagai panutan, sebagai pemimpin, sebagai idola, itu memang tidak dirasakan sejak awal. Oleh sebab itu, sejak dini kita ingin sekali bahwa keterlibatan ayah, kehadiran ayah, termasuk yang tadi dicontohkan urusan-urusan domestik rumah tangga yang bisa dibantu oleh sosok ayah untuk membantu ibu di rumah. Tapi kan gengsi toh Pak, kalau Nggih. Bapak kok ngumbahi terus mepe pemean itu kan malu Pak. Tugas Bapak kan mencari nafkah. Gimana Gimana toh itu, Pak? itu? Terus Iya. kowe dapat nafkah ora? Ora ya. Yang nafkah kan anakku. Saya sabar Yolin. Gimana itu tadi Pak? Pembagian tugasnya terus pundi nih Pak? Oke, artinya kan kita tahu bahwa ya stigma ini urusan rumah sepertinya urusan hanya ibu-ibu saja. Padahal justru rumah yang namanya rumah tangga kan kita bangun dan kita sepakati dari dua unsur, laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau kita sering bicara ke teman-teman remaja putra, remaja putri, nanti berubah statusnya menjadi suami, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ayah. Artinya keterlibatan ibu dan ayah sebenarnya di rumah itu punya fungsi dan peran yang sama. Bagaimana membangun rumah tangga ini menjadi
satu bahtera yang berjalan dengan lancar, satu perahu dengan nahkodanya masing-masing. Mungkin bapaknya menjadi nahkoda, ibunya menjadi bagaimana mempersiapkan perahu ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Artinya tidak merendahkan fungsi ayah apabila membantu urusan domestik, tidak juga meninggikan ibu apabila juga dibantu oleh ayah yang ada di rumah. Kira-kira seperti itu. Tuh kan. Harus balance gitu ya. Bahasa Inggrisnya balance. Fatherless berarti balance lah. Nah, kemudian bagaimana kalau menurut Mas Agung? Tapi ya Pak Bos, kita harus jeda sejenak dulu, ya kan? Jadi untuk Anda pemirsa dan juga yang ada di studio ini, teman-teman kita semua, kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di OTS, obrolan tiap saat. Tiap saat ngobrol aja. Wonten para pamirsa sugeng pepanggihan kalian kula Meta Dokang lan kula Soni Cahyo wonten ing acara kuis Gladi Kawruh. Lan wonten ing Gladi Kawruh menika wonten 3 bapak wajib, uncalan lan bapak rebutan. Anoman dipun dawuhi madosi Dewi Sinta wonten ing Alengka. Anoman buta leres. Nangka 3, cemengan kasih palguna menika araning menapa? Regu A, B, C, monggo. Regu C. Weton. Kraton Ngayogyakarta dados Hamengku Buwana Setunggal lenggah wonten pundi? Ambar Ketawang. Saking tigang bapak ingkang sampun dipun lampahi ingkang dados Pratama Adiwara utawi juara 3 inggih menika Regu Terima kasih kembali lagi di OTS obrolan tiap saat ngobrol aja. Nah, tadi ada yang bangga banget nih jadi fatherless. Meskipun sudah diberikan penjelasan oleh Mas Iqbal, tetap ngeyel kan? Sekarang saya mau minta penjelasan dari Mas Agung mengenai pendapat fatherless yang kita punya bukti nyatanya adalah Mas Iqbal. Silakan. Jadi ini satu fenomena sindrom fatherless itu adalah sesuatu yang menjadi gangguan psikologi bagi anak. Anak itu akan merasakan sesuatu yang hampa, yang hilang kehadiran sosok ayah. Jadi kalau bangga sebagai fatherless, wajar kalau Mbak Linda tadi tidak memberi nafkah karena bukan wajibnya tapi diminta. Inilah ini fatherless. Yang sesungguhnya ini. Yang sesungguhnya ini. Pulau banget itu Pak. Jadi sindrom fatherless ini dialami oleh anak-anak yang pada akhirnya anak-anak itu mengalami satu gangguan, misalnya dalam psikologinya dia sering merenung seorang diri, ngalamunan, hampa,
Terus kemudian pasti gangguan psikologinya kena, emosionalnya kena, pemurung, gampang marah. Terus kemudian juga pasti juga mengganggu di pendidikannya, akademiknya. Biasanya di akademiknya dia menjadi anak yang ya cuek-cuek lah. Artinya sesuatu yang mengganggu dalam akademiknya. Terus kemudian meningkat lagi dalam kehidupan sosialnya juga pasti ada beberapa penyimpangan. Biasanya yang sosok yang fatherless ini mempunyai kecenderungan gampang marah, mutungan. Ya, bahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu selalu dibawa kepada bagaimana dia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, selalu segala sesuatunya tidak diurai untuk mencari sesuatu hal terbaik, tetapi mencari kesalahan. Bahkan ngorek-orek salah wong liya. Itu bahaya betul Pak. Bahaya betul Pak. Ya karena dampaknya kan sangat dalam di hati anak itu dalam. Kehadiran bapak itu sangat penting sehingga pada saat kehadiran bapak itu tidak ada, ya rasanya dalam mengena. Ini jadi jangan bangga fatherless Thomas Hidup. Ya. Saya nggak fatherless kok saya. Nah, males. Ini tadi ada lagi Pak. Yeah, Oh, terus gimana? bagaimana cara kita agar secara umum anak-anak kita bisa bertumbuh berkembang, ya tentunya ayah itu menjadi lebih peduli lagi terhadap anak. Anak itu diperhatikan. Dengan keterbatasan waktu kita ambil momen-momen paling pas, misalnya makan malam. Yang biasanya kita makan malam tidak barengan. Suatu saat diajak makan malam yang sederhana aja, berawal dari sesuatu yang sederhana, tetapi mengena bagi anak. Jadi kebersamaan tadi ya, ya. kita ajak sama temennya, misalnya teman-teman sekolahnya, kita ajak, yuk kita kalau di Kulon Progo kita di tempat-tempat yang tempat kuliner yang indah, jepit-jepit itu kan banyak ya. Kita agak nyepi sedikit, nah untuk memberikan ruang bagi anak untuk bisa berkomunikasi dengan bundanya, dengan ayahnya, bahkan dengan teman-temannya juga akan muncul. Aku bangga punya ayah, punya ibu. Itu muncul komunikasi menjadi enak dan itu bisa menghilangkan perasaan kehilangan peran seorang bapak yang tadi pertanyaannya memang benar dengan kesibukan. Nah, kita membidiknya tidak setiap hari kita bisa lakukan. Yang setiap hari dibiasakan lakukan cuma bagaimana melepas pada saat turun ke halaman sekolahan ataupun sekarang bahkan datang ke kamar saya untuk mencium itu setiap hari. Tapi kalau momen yang kita ciptakan mingguan ataupun kadang-kadang itu ya ambil momen spesial, ajak hal-hal sederhana apa yang diminati. Ya Mas Agung, jadi memang banyak hal-hal begitu. Iya, anak itu tidak terus harus segala sesuatunya mewah, enggak. Tapi perhatian itu penting bagi anak. Posisi sebagai bapak. Baik, Mas Agung. Nah kemudian kita ke Pak Muhaidi. Ini kan menjadi salah satu fatherless itu dari Bangga Kencana ya, dalam arti mengatasi hal tersebut. Nah selain fatherless, apakah ada kemudian capaian-capaian lagi yang sudah dicapai oleh Bangga Kencana untuk menjadikan gerakan Ayah Teladan Indonesia? Ya, jadi GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia itu adalah bagian dari 5 program percepatan atau quick win dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, di kami selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian penduduk dan KB, ini punya target apa yang dinamakan dengan IKU atau indikator kinerja utama. Nah, di dalam program ini jabarannya ya ada beberapa kelompok kegiatan di kami itu. Salah satunya adalah tadi bagaimana mendesain supaya program atau quick win ini bisa masuk dalam beberapa kelompok kegiatan, mulai dari misalnya bina keluarga balita, kemudian bina keluarga remaja, kemudian bina keluarga lansia, kemudian ada lagi
UPPKA, unit usaha peningkatan pendapatan keluarga sektor, kemudian ada PIK-R, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan KB atau keluarga berkualitas. Intinya pembangunan kependudukan dan keluarga tentu ada salah satu program-program yang kemudian menjadi titik tekan. Katakanlah sekarang yang belum tergarap di antara 5 quick win itu yang secara maksimal maksud kami, di samping 4 yang lain ada Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, kemudian Genting, gerakan orang tua cegah stunting, kemudian ada gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, kemudian ada Lansia Berdaya, kemudian ada Super Up. Intinya gerakan Ayah Teladan ini kan belum begitu membumi, ya. Belum begitu memasyarakat, sehingga kenapa kemudian kami dorong, kami tekankan supaya kemudian memasyarakat dengan tidak mengenyampingkan quick win yang lainnya, karena memang perlu kita advokasi terus sebagai bagian dari tadi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Bahwa capaian-capaian secara kuantitatif, secara kualitatif tentu ada di kami. Misalnya terkait dengan bagaimana cakupan layanan KB kami, keluarga berkualitas, di tahun 2025 misalnya untuk target KB aktif misalnya sudah mencapai angka yang cukup signifikan. Dan kami bawakan data secara garis besar saja. Pada intinya program-program itu kemudian terbreakdown dalam capaian program Bangga Kencana. Jadi ada pelayanan KB total kami di Kulon Progo ada 18.054 misalnya. Kemudian pelayanan KB pasca persalinan ini ada 1.178. Kemudian peserta KB aktif ada 41.065. Kemudian kampung KB kami dari mulai tingkat dasar, berkembang, mandiri, dan berkelanjutan ini juga cukup banyak. Mulai dari tingkat dasar ada 3, berkembang 22, mandiri 5, berkelanjutan 58. Intinya target-target secara kuantitatif maupun kualitatif kami harus punya satu capaian-capaian yang terukur. Jadi memang terukur dan ini memang capaian-capaiannya di bulan Juli 2025 ya Pak. Nah Mas Muhadi, informasinya juga di sini ternyata hadir juga pemenang tingkat nasional. Betul ya? Dari Kulon Progo. Nah Pak Bos, ini ada pemenangnya namanya Mas Nano. Coba kita minta untuk memberikan statementnya. Izin ya, Mas Agung, Mas Iqbal, dan juga Mas Muhadi, boleh masuk, kita kasih tepuk tangan dong. Ini betul ya Mas Muhadi yang memenangkan kemarin ya, Mas Agung. Nah, salah dulu. Waduh. Ini betul. Mas Nano, iya. Monggo kita ini Mas Nano. Ini Mas Nano, monggo. Kalau tak ngadeg, kalau perlu ngadeg punan. Silahkan. Ini bagaimana kemarin bisa memenangkan juara 1 tingkat nasional? Iya. Nah, ini bagaimana pengukurannya atau perlombaannya atau seperti apa, Mas? Siap, mohon izin perkenalan dulu. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, nama saya Nano. Saya penyuluh KB yang bertugas di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Yang kemarin di tahun 2025 ini, saya memenangkan lomba apresiasi tenaga lini lapangan terbaik tingkat nasional. Jadi bertahap Bapak Ibu sekalian, jadi lomba ini dimulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional begitu, kurang lebih. Untuk yang diperlombakan seperti apa? Oh iya, yang diperlombakan tentu bermacam-macam, mulai dari inovasi yang utama, kemudian ada unjuk seni dan bakat melalui video, kemudian juga ada kuis, jadi kuis cerdas cermat terkait dengan Bangga Kencana, dan yang terakhir ada orientasi begitu. Dan itu memang individu ya? Iya, atau individu. berkelompok individu? Individu, benar. Ini Pak Bos, jadi ini salah satu dari Kulon Progo yang memenangkan dari Bangga Kencana tadi, memenangkan juara 1. Nah, Mas Agung mungkin bisa disampaikan ini bagaimana apresiasinya untuk Mas Nano ini. Dia sudah memenangkan buah nama Kulon Progo juga, terutama dengan penyuluhan KB.
Kalau saya gini, pertama kemarin melepas karena program ini juga pada saat awal saya juga menyampaikan beberapa hal terkait masukan-masukan kepada beliau. Beliau ini sangat aktif dalam gerakan penyuluhan, dekat dengan masyarakat. Saya tahu persis. Kemudian, oh ya, panjenengan layak. Hanya beliau ini kan agak sedikit kaku. Kemarin saya masukkan, kalau mau supel ya harus ada nilai seni yang mengalir di situ, bukan nilai seni mengalir kemana-mana, enggak, tapi nilai seni ya. Ya kan? Jadi beliau ini kan sangat textbook, tapi terhadap masyarakatnya cair. Saya tahu persis prestasi beliau ini memang layak. Dan pemerintah daerah juga memberikan satu apresiasi positif kepada beliau. Saya melepasnya dan memberikan satu arahan pada saat itu. Tambahi dong agak dagel-dagel sidik kendel nyanyi atau ini tapi dalam pergaulan ininya, ini komunikasinya lancar, bagus. Ngajak saya besok. Nah itu, ngajak saya. Father Lesadi. Terus akhirnya ada yang meng-coaching gitu, Pak? Ya nggak perlu di-coaching, tapi dibenahi. Coba kita lihat, kita kan tahu, Mas, parameter ujinya apa aja, ini. Oh ya, saya lihat panjenengan komunikasinya bagus, public speakingnya bagus, pendekatan sosialnya bagus. Yang belum, yang masih kurang, yang saya sarankan kemarin adalah mempunyai sense of seninya itu loh. Nah, itu kemarin artnya. Jadi sentuhan yang seperti itu yang kemarin saya sarankan. Ojo kaku sidik lah, jangan terlalu kaku. Dan ternyata sarannya berhasil ya, Mas Agung ya, terus video kan. Nah, kalau misalnya kemarin langsung itu ya isi rondo kaku. Sekarang sudah mulai tidak kaku lunak ya. Saya nyanyi aja sekarang bisa itu ya. Gitu. Nah, kalau begitu nanti nyanyinya, enggak nyanyi ya Pak Bos. Bikin grup campur sari aja. Terima kasih Mas Ando. Kita tahan dulu, masih banyak perbincangan kita, namun jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan berbincang lagi. Tetap di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan, dan ku tinggalkan. Kita kembali lagi di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Nah, tentunya semakin menarik. Aduh, Mas Idul sudah pakai kacamata, ini buat apa? Sense of art. Karena nanti closingnya saya mau menampilkan yang spesial. Apa? Nanti rahasia dong. Rahasia dong. Baiklah, Mas Iqbal, saya mau tanya dulu bagaimana kemudian kontribusi yang dilakukan oleh stakeholder untuk turut mensukseskan Gati, seperti dari Kepala Dinas, kemudian Bupati dan juga Camat, serta sekaligus harapannya untuk Gati. Ya, yang pasti gerakan Ayah Teladan Indonesia ini hadir di seluruh keluarga.
mulai dari diri sendiri pastinya, baik itu ayah ataupun calon ayah. Kemudian yang selanjutnya kita perluas bagaimana ayah tersebut menjadi satu semangat di lingkungan tempat tinggal kita. Dan pada akhirnya nanti harapannya para pemangku kebijakan, para pemimpin daerah juga membentuk sebuah regulasi untuk mendorong kehadiran ayah di wilayahnya masing-masing. Contoh tadi mungkin kita bahas di awal bagaimana mengantarkan anak pada hari pertama sekolah. Kemudian nanti mengambil rapot ataupun ada aktivitas-aktivitas ayah-ayah yang memang hadir di masyarakat. Ini yang memang kita perlukan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah pembiasaan, karena yang luar biasa pasti kita lakukan dari hal-hal yang kita ulang-ulang dengan tindakan-tindakan sederhana di keluarga. Baik, dari Pak Muhadi? Prinsipnya menyiapkan generasi emas, generasi unggul itu sebuah proses panjang, di mana peran orang tua atau peran pengasuhan itu seharusnya menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua. Tentu lingkungan juga menjadi bagian yang ikut berkontribusi. Tetapi karena memang satu pemahaman kita masih belum utuh bahwa orang tua itu mestinya memberikan satu bentuk perhatian yang proporsional, terutama ayah, dan faktualnya ini belum maksimal, maka kami terus mendorong bagaimana peran ayah melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini ikut berkontribusi menyeimbangkan peran dan fungsi dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas. Ini terus kami dorong. Baik, dari Mas Agung, silahkan untuk memberikan harapan sekaligus closing statement gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya, untuk seluruhnya ya, termasuk ini introspeksi bagi saya pribadi. Kehadiran seorang ayah penting, sehingga saya berharap anak kita mulai dari sejak kecil ini dibiasakan untuk ayah itu ada di sisinya di saat anaknya butuh ataupun tidak butuh, hadir, itu yang penting. Sama dengan kalau kita di kepemimpinan, di pemerintahan, masyarakat kita apa teman-teman ASN perlu apa, kita hadir. Belum tentu kehadiran kita itu pada saat itu diperlukan, tetapi kehadiran kita itu sebagai sebuah kepedulian nyata. Ini penting. Sehingga harapan saya semua orang tua, kalau ibu jelas ya, selalu mengikuti anaknya. Bapak ini ada momen-momen spesial yang memang harus diciptakan untuk bisa lebih dekat dengan anaknya. Mulai dari kecilnya sampai kepada kebiasaan. Besok sudah dewasa, pergi kemana diajak cerita. Sudah diajak tadi kemana, anunya apa, cerita. Tanpa, kalau sudah menjadi kebiasaan, ini tidak perlu ditanya, pasti akan tadi begini ya, tadi begini. Nah, harapan saya semua bapak dan orang tua pada umumnya nanti bisa lebih memperhatikan anak, karena anak ini adalah modal awal kita bisa membangun sebuah bangsa yang lebih baik ke depannya. Pembangunannya kan ditentukan bagaimana generasi penerus bangsa ini akan menjadi generasi penerus yang lebih baik ke depannya. Ini satu harapan saya. Dan untuk masyarakat Kulon Progo, kita harus tetap optimis. Apapun, bagaimanapun, kita mempunyai satu keunggulan tentang pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah yang lain yang tidak berkesempatan seperti kita di daerah istimewa Yogyakarta ini. Pendidikan kita lebih maju, tinggal bagaimana kita menumbuh kembangkan di anak-anak kita ini sesuatu rasa, sesuatu ikatan batin, emosional, pertumbuhan pola pikir untuk menjadi insan yang lebih baik ke depannya, generasi yang lebih baik ke depannya. Kulon Progo yakin bisa. Itu Pak Bos. Ini contoh Bapak yang luar biasa. Bapak bagi masyarakat Kulon Progo akan selalu hadir untuk masyarakat Kulon Progo. Tapi
seperti yang dihentikan ada tidak hanya sense of art, Tapi beliau ini tidak hanya kemudian hanya bisa memberikan wacana, tapi vokalis yang handal. Beliau itu kalau sudah personnya, luar biasa. berarti memang harus menyanyi. Kemudian beliau nanti mau nyanyi. Iya, baik. Kalau begitu terima kasih juga untuk mas-mas semua sudah membahas mengenai gerakan Ayah Teladan Indonesia. Semoga hal inilah menyadarkan Mas Idul ya Pak Bos ya. Ya kan? No fatherless. No fatherless. Nah, itu yang betul. No fatherless. Matur nuwun sangat dan juga terima kasih juga untuk yang sudah hadir dari Dinas Sosial Dalu Kali Kulon Progo. Itu saya Pak Bos pamit undur diri. Saya asisten magang, sekretaris magang Adita Rizkia pamit undur diri. Dan saya Mas Idul, spesialis OB fatherless. Jika pamit undur diri, terima kasih juga Oda Linda dan juga Mas Ipung, terima kasih. Dan untuk pemirsa juga terima kasih. Kita ketemu lagi di OTS obrolan tiap saat selanjutnya. Tiap saat ngobrol aja. Silahkan Mas Agung. Monggo Mas. Lagunya. Di Bukit Indah. Di Bukit Indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawaku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit menoreh, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit menoreh, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di Bukit Menoreh. Di sana kita selalu datang berdua, di Bukit